kita. Tadi Pak Toto saya katakan tidak bisa karena beliau juga jadi narasumber sekarang. Dia ada suatu pelatihan workshop yang dikerjakan oleh Kars dan Arsi di Bandung. Jadi kita akan buka dengan sama-sama kita membaca doa. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Maaf teman-teman, saya akan memimpin dengan cara Islam. Teman-teman yang selain Islam silahkan menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, siang ini kami berkumpul dalam acara rutin kami bersama, yaitu pelatihan Tafis yang dilaksanakan oleh Kars. Untuk itu ya Allah, kami mohon diberkati dan diridhoi pertemuan kami ini ya Allah. Jernihkanlah hati kami, cerdaskan otak kami, dan lancarkan lisan kami dalam melaksanakan pelatihan ini, sehingga hasilnya positif buat kami secara pribadi maupun kepada organisasi, baik Kars maupun rumah sakit. Ya Allah, lindungi kami semua dari penyakit COVID-19 ini, ya Allah, agar kami dapat sehat dan berbakti untuk bangsa dan negara. Ya Allah, tunjuki kami selalu jalan yang lurus dan beri kekuatan berada di jalan yang lurus. Begitu pula tunjukkan jalan yang salah dan beri kekuatan menghindar dari jalan salah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan hanya kepadamu juga kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, jadi seperti biasa acara kita ini, nah ini ada bedanya karena kita baru habis hari raya ini, belum minggu ya. Jadi tentu kita mulai dengan, kalau biasanya silaturahminya belakangan, sekarang silaturahmi duluan ya. Nanti baru kita dengar nih apa nih materi dari Pak Budi yang nggak habis-habisnya nih. Tahu Indra punya topik nggak nanti? Indra ada topik Indra? Latihan? Nggak ada Pak. Tapi ini ada video dari Dokter Lina Pak. Oh ya, video diputar. Nah, kemudian kita, jadi saya pertama atas nama Kars ya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan kesalahan kami yang sengaja maupun tidak sengaja, kecil maupun besar. Kepada semua teman-teman, mungkin ada yang mau ikut pelatihan terlambat dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita, buat teman yang non-Islam, terima kasih atas ucapan-ucapan yang sudah disampaikan kepada kami pada hari besar kami. Dan berkebetulan ya, sebenarnya kemarin itu hari besar Islam, juga hari besar bagi umat Kristen Nasrani, yaitu memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih atau Ascension of the Jesus Christ. Kami juga mengucapkan selamat teman-teman yang merayakan itu, suatu peristiwa besar bagi umat Nasrani tentu. Jadi mudah-mudahan ini istilahnya kita kembali ke fitrah ya. Ke fitrahnya manusia itu suci ya kan. Jadi kita balik nol nih, kilometer nol lagi nih sekarang Pak Budi ya. Baik teman-teman sekalian, nanti kita silaturahmi. Silakan Indra putar dulu film, nanti Pak Budi apa nih mau dibagikan ke teman. Acaranya mungkin agak santai aja sekarang ya. Nanti kita buka santai apa. Indra silakan diputar film dari Bu Julianti Lina ya, atau ada yang lain lagi silakan diputar. Akyung belum kelihatan nih. Nah, ini sudah ada yang raise hand, siapa nih? Bentar ya.
Wah, hebat. Terima kasih Bu Lina. Banyak sekali nih ya Pak Budi. Hal baru. Jadi kata-kata mutiaranya bagus-bagus semua ini. Kemudian kita baru tahu, rupanya Dokter Lina ini selain dokter, spesialis mata, dia juga pelukis. Jadi ini lukisan produk beliau sendiri. Saya udah lihat di Instagramnya beliau. Jadi mana Dokter Linanya nggak hadir ya? Bisa dihadirkan Indra, Dokter Lina? Ya, kalau Dokter Joni kan baru topinya dok, Patino Sidin. Ini khusus buat infografis saya pakai gini. Tadi kan belum dibuka, saya belum pakai ini. Ini khusus nih. Jadi kita punya ciri khas lah kalau ini. Jadi Lina ini beliau melukis ya. Jadi ya, betul. Lukisannya dan lukisannya nampaknya memang bukan, kan banyak aliran tuh di lukisan kan, lukisan ekspresionisme. Kalau beliau ini agak ke abstrak ya, lukisan-lukisan abstrak ya. Atau kayak si pelukis yang gelok itu siapa tuh, Van Gogh. Wah, itu lebih Gogh, gelok tapi pelukis. Nah, tapi dia juga pegiat infografis, nggak habis-habis tuh bikin video tadi. Dan tadi kata-kata mutiara bagus sekali tuh, banyak kata-kata mutiara. Baik. Silakan Pak Budi menyampaikan selamat lebarannya dan sekalian apalah sesuatu lah yang baru. Ya, siap dok. Jadi kayaknya saya ngelihat ini dok ya, banyak karya-karya yang dibuat sama dari Bapak Ibu surveyor dari itu. Nah mungkin ini bisa dijadikan warisan yang abadi dok, kalau di itu kan sekalipun kita mohon maaf sudah tiada misalnya, tapi nanti di era zaman sekarang itu kita bisa membuat warisan karya kita tetap ada. Jadi seperti Google saja dok, Google itu konon katanya bisa bisa menyimpan video kita tuh sampai 100 tahun dok. 100 tahun lah gitu. Dijamin tidak akan di-delete lah seperti itu dok. Nah jadi mungkin sambil mungkin nanti kita akan buka tanya jawab apa saja lah dok. Ya berkenan mungkin saya coba mungkin bantu gitu dok jawab itu. Ya. Nah mungkin untuk sebelum ada pertanyaan, saya akan mengenalkan bagaimana kita mempreservasi karya-karya kita di internet. Itu kan banyak dong di YouTube gitu kan. Nah mungkin sekarang saya akan coba kita bisa membuat semacam galeri virtual eksibisi dengan Artstep dok ya. Kita bisa menempelkan di situ, kita bisa punya museum sendiri, kita tempelkan hasil karya video terbaik kita di situ dan kita bisa share seperti itu dok ya. Jadi izin sharing dok. Oke silakan. Indra. Ya saya komentar dulu sedikit. Jadi yang siap. Pak Budi itu namanya legacy, sekarang lagi ngetep istilahnya legacy. Jadi warisan ya, kan dulu ada pepatah tuh, macan mati, harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan nama besar atau perbuatan. Jadi betul, jadi kita sekarang musimnya legacy, bisa lukisan, bisa tulisan, dan sekarang kita tahu ya, kalau orang ingin tahu tentang diri kita atau seseorang, kita bukan kita buka ke Google, bisa tuh apa aja yang pernah kita kerjakan. Nah makanya janganlah sekali-kali berbuat yang nyerong tadi seperti doa kita. Catatannya ada itu. Hebat. Ada ini Bapak ini kan dulu dari sini. Nah. Itu. Satu lagi saya lihat kemarin bagus sekali ya. Tapi saya kebetulan pakai laptop yang nggak ada itu. Bu Dian Andriani. Sudah jadi jenderal kan. Itu kan salah satu pemenang lomba kita dulu. Dia bikin profil kehidupannya. Dari mulai hidupnya, sekolahnya, sampai pakai itu biasa yang tulis-tulis apa namanya sparkle. Nah nanti saya kirim ke Indra ya. Indra yang tampilkan ya, saya kirim dari WA saya. Boleh inspirasi. Boleh, beliau membuat ini apa namanya itu profil hidupnya, profilnya itu juga bisa. Orang sekarang kan kalau mencari seseorang itu apa, gampang dari situ. Betul. Nah sekarang tolong Pak Budi jelaskan bagaimana kita menyimpan. Saya akan cari dulu yang tadi yang saya bilang dari Bu Dian Andriani itu, saya tertarik itu. Beliau naruh profilnya lengkap pakai gambar, pakai sparkle. Nah, okay. Nah, betul. Jadi ini dok, mungkin J.K. Rowling yang ini yang mengarang Harry Potter mungkin tidak seberuntung Bapak Ibu di sini ya. Jadi zaman dulu mungkin
Jadi karya beliau itu setelah gagal berpuluh-puluh kali oleh penerbit, jadi tidak sengaja ditemukan di tempat sampah karya Harry Potter itu, dan ada yang baca, oh ini peninggalan lama, jadi apa ini kok nggak diterbitkan. Jadi di sini pentingnya kita tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan seperti itu dong. Jadi kita mulai bisa preservasi karya kita. Jangan anggap remeh apa sekecil apapun ya, sederhana pun itu bisa jadi karya monumental loh. Nah, jadi saya contohkan lagi mungkin untuk gambaran apa ya, atau mungkin kita langsung aja share screen dok ya. Nah, jadi saya coba. Nah, jadi pertama Bapak Ibu nanti bisa bertandang sini ke artstep.com ya. Jadi silakan Bapak Ibu atau mungkin saya copy ya. Saya sharing di chat ya. artstep.com. Saya sharing dulu atau Bapak Ibu bisa langsung praktek di sini. Nah, jadi Artstep ini adalah salah satu penyedia layanan gratis untuk membuat museum virtual ya, online. Jadi kita tidak perlu jadi karya-karya kita itu disimpan di museum virtual Artstep ini dengan tanpa biaya, dan desainnya juga sudah siap sedia gitu. Nah, jadi ini pun tidak dibatasi oleh perusahaan, organisasi atau LSM apapun, personal kita pun sebetulnya bisa seperti itu. Jadi saya coba sharing dulu. Oh ini, saya coba sharing dulu di kolom chat ya. Ini virtual, free virtual exhibition atau museum ya, museum. TPS silakan. Oh iya, itu terputus, maaf. Nah, jadi di kolom chat silakan Bapak Ibu nanti coba buka, dan mungkin yang belum punya akun silakan sign up, dan sangat mudah sign up-nya. Nah, ketika nanti sudah bisa, di sini ketika oh iya ya ini. Nah, ketika zaman waktu kita pertama mengenalkan Artstep ini belum ada Google Play ya atau App Store. Jadi sekarang Artstep sudah bisa diakses dengan Google Play dan dengan Android dan iOS. Nah, ini kan ketika kita sudah membuat museum pribadi kita di sini, itu bisa di-sharing via web itu dengan alamat tertentu, dan juga bisa di-sharing, bisa disebarkan melalui aplikasi Google dan iOS seperti itu. Nah, saya akan memberikan gambaran, mungkin ini agak harus perlu 2 kali proses ya, mungkin, tapi akan saya memberikan gambaran. Pertama, ketika kita sudah mendaftar, akan tampilannya akan seperti ini, eksibisi ya, make your own virtual reality exhibition. Nah, kenapa di sini ada embel-embel VR? Ya, karena di sini museum ini bisa tidak hanya berbentuk 3 dimensi saja, ternyata bisa dilihat dengan kacamata virtual reality. Jadi museum Bapak Ibu nanti akan bisa seakan-akan menjadi ruang virtual ya. Bapak Ibu berjalan itu sama dengan berjalan ke ruangan tertentu. Itu sama seperti itu. Jadi di sini kalau sebelumnya mungkin bahasanya virtual exhibition, cuman sekarang mungkin ada tambahan AR ya. Jadi ada virtual reality-nya juga. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengakses website artstep.com ini, silahkan sign up. Nah, di sini, oke. Di tampilan paling atas nanti di sini akan ada
create ya. Kalau My Exhibition ini menandakan bahwa di sini kita diperkenankan untuk membuat beberapa museum sekaligus. Apakah museum riwayat hidup kita, karya kita, dan apa misalkan SPO atau apa misalkan prosedur apapun itu bisa dibuat di secara museum ini gitu. Nah, pertama untuk melihat museum apa saja yang sudah kita buat, silakan klik My Exhibition ini. Nah, untuk membuat yang baru, nah silakan klik di Create ini. Jadi mungkin saya tidak perlu membuat pedoman karena ini langsung sangat mudah untuk ditelusuri sendiri gitu. Nah, kita klik Create ini, kita lihat. Nah, nanti akan muncul seperti ini mungkin. Ketika beberapa untuk awal-awal mungkin akan sedikit lambat ya seperti ini. Ini apa istilahnya kok lama banget ya, tidak secepat Google dan YouTube dan Facebook. Karena begini Bapak Ibu ya, karena Artstep ini sebetulnya terobosan yang sangat maju, di mana mungkin kalau dulu di rumah sakit Bapak Ibu itu ketika akan ada pembangunan fisik, nah itu kan para arsitektur itu sering membuat simulasi bangunan ya, simulasi maket ya. Nah, untuk membuat animasi 3 dimensi animasi itu, pertama arsitektur akan melibatkan software yang sangat rumit, AutoCAD. Setelah itu lalu dirender menjadi sebuah animasi 3D Max. Nah, jadi kan Bapak Ibu bisa lihat nanti teknologi seperti itu yang biasa pernah saya sampaikan bahwa untuk video, untuk apa istilahnya, untuk membuat video 1000 surveyor waktu itu membutuhkan 24 jam ya untuk merender. Nah, jadi sebetulnya untuk 5 menit loading ini seperti ini sebetulnya sudah terobosan baru ya bagi di dunia internet, karena untuk membuat museum virtual ini sebetulnya kita membutuhkan yang komputer yang kelas tinggi ya. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi karena sudah disediakan secara secara online. Kita tidak perlu membutuhkan hardware tertentu. Nah, selanjutnya ini mungkin agak lama di beberapa koneksi ya, tidak mengapa, ini untuk awalan memang seperti itu. Nah, jadi pertama silakan Bapak Ibu nanti konsentrasi di menu yang paling kiri di sini, karena di sini kan ada beberapa step nih. Step pertama membuat space dulu, lalu kedua mendesain. Ini sebenarnya satu step juga. Nah, selanjutnya nanti add and place your artifact. Jadi artifact ini maksudnya adalah karya-karya kita. Karya apa saja yang bisa ditempelkan di sini? Pertama video, yang kedua gambar, yang ketiga mungkin foto atau apa ya. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada step keempat itu plan atau guide tour. Jadi di sini disediakan pula kalau misalkan pengunjung ingin mengunjungi museum kita, tapi ada semacam guide. Nah, nanti di sini disediakan semacam fitur guide otomatis yang akan membimbing audien untuk menelusuri semua karya kita secara otomatis tanpa keterlibatan dari user tersebut. Seperti itu. Submit. Nah, ini untuk apakah mau di-sharing ke Facebook, WhatsApp seperti itu dan sebagainya seperti itu. Nah, langkah pertama kita harus mendefinisikan mau seperti apa nih desain museum kita. Nah, di sini karena ini akunnya gratis ya, seperti biasa yang namanya gratis ini pasti terbatas Pak ya. Nah, di sini ada beberapa desain. Kalau kita klik yes. Ini perlu beberapa waktu untuk loading ya. Saya hapus dulu. Ulang lagi. Nah, kita akan membuat museum yang baru. Ini agak
Ya, kayaknya memang perlu tutorial nih Pak Budi. Ya nanti tutorial dan ini contoh ya, bikinin ya. Bagus banget ini. Menarik nih. Koneksinya Pak Budi nampaknya terganggu ya. Gambar Pak Budi nggak bergerak di saya. Art step ya. Indra, coba dicek Pak Budi. Kenapa nih? Indra. Ini Pak, kayaknya koneksi Pak Budi Pak. Pak Budi ya, bukan di saya ya. Iya. Ya. Nah kan keluar Pak Budinya. Nah itu dia. Oke. Baik teman-teman. Indra ini catat, ini bagus nih ya. Nanti kita minta Pak Budi bikin tutorial jelas ya. Pak Indra. Alamatnya sekali. Oh, bagus sekali nih. Udah nyampe belum kiriman saya Indra yang dari Bu Dian? Udah Pak. Nanti saya udah minta izin ke beliau. Kalau Pak Budi lama yang kita putarkan. Tapi komentar Pak Budi nanti. Jadi ini contoh profil yang bisa ditaruh di. Jadi kalau pertama bikin exhibition itu pertama. Ya Pak Budi, koneksi ya. Pak boleh buat. Barusan ada mati listrik dok. Aduh, sabun. Oh itu dia. Urusan dah mas. Ya. Pantesan agak lama. Nah, saya coba refresh lagi dok ya ini dok. Aduh, padahal ini sangat penting sekali dok ini dok. Jadi tetap bikin tutorial Pak Budi, tutorial ya, siap. Maklum lah ini. Tutorial sama contoh yang udah jadi ini. Wah bagus banget ini. Siap. Jadi ini mungkin sambil menunggu 100% dok. Ini renderingnya lama ya. Betul mungkin karena kebetulan koneksi di kita. Nah mungkin saya buka ini saja dok, tanya jawab sambil nanti setelah 100% mungkin nanti kita lanjut lagi. Nah ini ada contoh profil yang dibuat oleh Dr. Dian, itu juara kita dulu ya. Oh iya. Boleh tampilkan. Nah, karena itu bisa jadi pendahuluan pembuka dari kita punya virtual exhibition kan profil. Dia bikin profil. Silakan Indra dulu sambil nunggu renderingnya Pak Budi. Indra yang dari Bu Dian pasang dulu siapa itu Bu Dian, yang lain kenal, ada foto pertama. Udah jadi jenderal sekarang. Dr. Dian ini udah jadi jenderal. Alhamdulillah. Spesialis kulit, wakil dekan. Nah ini profilnya ya. Oke. Jadi beliau wakil dekan di Universitas Pertahanan di topi beliau itu. Nah, gila ya. Nah ya. Nah itu jadi pakai Sparkle ya. Sparkle nah, ini kan kalau kita punya virtual exhibition ini pertama dulu kan orang tahu siapa ini kita gitu kan. Betul. Yang penting kita sudah membuat warisan apa? Nostalgia kita dulu, data-data kita dulu gitu dok. Kenal siapa itu Dokter Dian. Nah itu dia tadi saya bilang, kita kalau pernah mencong-mencong ketahuan kalau di Google kita nggak pasang di sini kan, orang kan jangan cari. Itu kan kasus Perdana Menteri Jerman kan 3 orang itu kan gitu dok, karena masa lalu. Iya, masa lalu nggak bisa dibohongin. Baik, ya, lanjut Pak Budi. Siap dok. Sudah kayaknya dok, sudah dok. Kan? Jadi ini kebetulan nggak stabil di kita dok. Iya. Oke dok. Nah ini udah mulai apa? Tadi di awal kita sudah mengklik create ya. Nah di create yang paling atas ini dok. Create. Nah nanti akan muncul seperti ini dok tampilannya. Ini mungkin agak bahasa Inggris lah dok, dimaklum. Boleh buat. Nah nanti yang pertama lah mendefinisikan space. Maksudnya di sini kita memilih desain ruangan gitu dok, define space ini dok. Nah ini sebetulnya kita dikasih pilihan gini dok, apakah kita akan membuat sendiri, nah atau kalau mau sendiri agak rumit lah mungkin dok, kita harus punya pengetahuan AutoCAD lah gitu. Nah atau misalkan yang sudah ada gitu dok. Nah biasalah kita mah yang gratisan ya dok. Ini ada 4. Untuk sekarang mungkin masih ada 4-nya, tidak terlalu banyak, tapi kita coba yang ini dok ya, kita klik ini dok. Kita coba klik. Nah ini dia ya. Jadi ruang eksibisi ya? Ya betul loh, di ruang eksibisi loh. Nanti kita jalan di dalam itu gimana? 360 atau gimana? Sudah pasti 360 dok. 360, sudah pasti 360 dok. Coba kita sebelah. Biasa nih. Loading lagi. Nah jadi nanti seperti ini dok tampilannya. Ketika kita memilih
ruangan yang di kiri itu nanti akan otomatis dibangunkan oleh dia itu dok, oleh Arstep. Nah setelah itu kita tinggal mengisi dinding-dindingnya saja sebetulnya dok. Apakah lukisan, apakah profil kayak tadi ya? Betul loh. Nah ini kita harus refresh lagi dok. Soalnya betul-betul ini itu apa ya dok, istilahnya itu teknologi 3D dok. Jadi teknologi 3D yang dibawa ke online gitu. Jadi memang lumrah lah gitu, seperti itu dok. Ya, jadi kita ngambil dari materi yang ada di komputer kita sendiri kan, atau ada yang download? Betul loh. Jadi target kita nanti seperti ini dok. Kan ada misalkan kita punya video dok. Jadi video apapun, logo, foto, bahkan poster itu bisa dok, Bahkan nanti foto-foto sertifikat dari itu ya. Kalau mau pribadi, betul, kalau produk ya itulah dia ngelukis kayak Bu Lina tadi, dia taruh lukisan-lukisannya bisa kan? Bisa dok. Tapi yang sudah digitalisasi kan, sudah disimpan di picture kita ya. Betul. Ini mungkin kebetulan koneksi di kita aja dok. Atau gini dok, Dokter Joni bisa coba mungkin dibuka dok, nanti saya arahkan mungkin dok. Nah seperti itu, jadi Dokter Joni langsung praktek gitu dok. Artstep ya, tunggu nih. Saya soalnya buka laptop juga nih, kan satu lagi saya ikut workshop RC ini. Iya. Pak Toto lagi ngomong di situ kan, saya mesti dengar juga nih. Atau Kang Indra mungkin bisa Kang Indra. Pak Indra bisa nggak Indra? Gitu loh Kang Indra. Dua tuh. Oh dua lagi. Dia menghandle dua acara ini sama acara. Ya, Akyung ada nggak di sini Akyung? Coba mungkin kirim linknya Kang. Chat. Kirim linknya yang ini. Nah, linknya tolong Pak Budi, kirim linknya. Oh, di kolom chat, ada nih Kang Indra. Enggak yang berarti tadi Kang. Artstep ya. Itu download di di Play Store ya? Kalau di Play Store biasanya sudah jadi dok, Jadi si musimnya sudah jadi. Nah untuk apa misalnya itu untuk membuatnya harus via web dulu dok, karena ini perlu space yang besar gitu dok. Wow. Nah ini mesti diajarin caranya ngambilnya. Artstep-nya di mana nih? Nah jadi sign up dulu atau sign in monggo. Gitu. Sign up dulu, daftar dulu di Artstep ini. Ya betul. Nantilah. Sambil praktik langsung ya. Iya. Aduh parah ini kita lagi koneksinya dulu. Nah sambil ini nunggu Kang Indra, mungkin kalau ada tanya jawab seputar silakan. Apapun juga monggo. Jadi saya coba lah. 219. Jangan yang rumit-rumit tapi dong. Ya. Ada QA ya satu dari Pak Sarjana. Mohon izin Pak Budi untuk sign in alamat email hanya Gmail atau bisa dengan Yahoo. Matur nuwun. Oh ya siap. Kalau untuk bisa Yahoo, tetapi di situ di Artstep kalau misalkan kita punya Gmail itu bisa langsung via Gmailnya langsung, tidak perlu mengisi nama alamat seperti itu dok. Jadi bisa kita gunakan akun Gmail untuk langsung buka seperti itu. Ya. Itu dok. Tidak masalah Yahoo juga. Cuma di situ memang ada kelebihannya dok. Kalau punya Gmail silakan klik langsung tombol Gmailnya itu dok. Jadi tidak perlu kita mengisi nama alamat seperti itu dok. Jadi ini https www.artstep.com ya, saya mau coba ya. Aduh, macam-macam ya dunia sekarang ya. Ada lagi yang mau tanya silakan raise hand atau tulis di QA ya. Oh ini dia. Jadi ini saya jawab, dia tanya accept all aja ya. Accept all aja dok. All dah. Oh get started langsung ya. Get started. Oh, baru nama ya. Start browsing and creating. Oh, nama. Ya, salah. Udah bisa dok. Nah sambil nunggu mungkin ada pertanyaan lain ya, seputar IT. Saya jangan berat-berat.
Yang ya, PowerPoint atau apa, monggo. Ya di QA nggak ada lagi, belum ada. Di chat nggak tahu nih, di chat siapa Sambil ya? nunggu. Silakan bapak-bapak, teman-teman yang mau tanya. Nah ini ada yang raise hand, siapa nih? Ya. Siapa yang raise hand? Lah, enggak, bukan. Silakan. Ya ini mesti ngisi dulu ini strong ini. Wah apa nih kalau strong password ini? Kalau punya Gmail, mendingan langsung aja, Dok. Oh pakai anu kita ya, Gmail ya. Ya, sebetulnya, Dok. Nah, kalau misalnya di luar Gmail, ya memang ya harus ngisi itu, data-data itu, Dok, seperti itu, Dok. Tapi memang agak-agak effort, tapi worth it lah, Dok. Ini buat apa? Oh, kalau pakai Gmail nggak usah ngisi-ngisi macam-macam, ini sign up aja langsung ya? Iya, betul, Dok, betul. Langsung tinggal di-approve saja, Dok. Register successful. Please verify your account. Have a safe verification email. Oh ya. Oh dapat nih, ada verificationnya apa nih? Buka dulu lagi. Macam-macam zaman sekarang ini. Step verification email. Jadi mungkin nanti rumah sakit bisa memanfaatkan ini gitu, Dok, ya, untuk ya, misalkan promosi dan atau ya, bisa banget. Memang masalahnya koneksi memang harus untuk membuat, Dok, ya, untuk membuat memang harus agak stabil lah gitu. Jangan seperti saya nih yang gakil, yang jam kesmas di sini, Dok. Koneksinya. Tapi kalau ini pada dasarnya itu mudah, Dok, jadi bisa diikuti langsung tanpa ini, Dok, bisa diikuti. Soalnya itu menu-menunya sedikit, Dok, bisa walaupun tidak apa-apa dicoba diklik aja dah. Soalnya yang bermasalah kan komputer mereka, Dok, bukan di itu enaknya online itu, Dok. Ada contoh-contoh ruangnya, ada yang Parama, situ keren ini ya. Oh gini. Nah, betul. Atau yang model gini, ya tinggal milih aja ya kita ya. Nanti coba gitu ya. Betul. Nike punya ini apa lagi macam-macam nih. Oh iya, ada macamnya desain. Samping ada servis ya. Servis coba saya lihat ya. Jadi ini sama kayak ini ya, kayak Canva gitu lah ya, disiapin juga template-templatenya ya. Oh iya ya. Di sini yang dimasukkan dengan servis itu coba. Nah, udah ada QA lagi, kita baca nih siapa yang nanya. Pak Sarjana, izin Pak Budi, di samping exhibition ada servis. Yang servis untuk apa Pak? Oh ini tanya ya. Kemudian Pak Alu Suparno dari Malang nih. Maaf Pak Budi, apakah ada contoh yang sudah jadi untuk ditampilkan? Oh ada. Ada ya? Sabar Pak Alu. Inilah renderingnya nih ya. Oke. Jadi mungkin saya akan menjawab dulu, Dok, ya. Sarjana, ya. Apa tuh servis? Servis apaan tuh ya? Saya izin sharing dulu sebentar, Dok, ya. Ya. Saya aduh kebetulan. Dengerin sebelah nih ceramah Pak Toto dulu. 11, oh ya saya lupa. Oke, share. Oke, nah jadi yang dimaksud dengan servis di sini sebetulnya ada 3 itu. Pertama private space. Jadi private space ini misalkan si museum ini hanya bisa diakses oleh anggota tertentu saja. Ini mungkin bisa kita mengadakan seminar tertentu dengan tiket berbayar mungkin, Dok, ya. Nah, bisa kita gunakan private space ini gitu, Dok. Jadi tidak bisa diakses oleh siapapun orang gitu. Undangan ya. Oke. Nah, betul, Dok. Nah, untuk custom 3D space, nah seperti itu, Dok. Jadi kita bisa membuat bentuk-bentuk ruangan apapun, dipersilahkan di samping yang gratis 4 ini, Dok. Nah, jadi cuman di sini masalahnya kan kita tidak punya skill untuk membuat itu, Dok, dengan AutoCAD 3D. Nah, di sini Architect membuka layanan, memang ini berbayar, Dok, layanan untuk dibuatkan ruangannya seperti apa kepingin kita nanti dibuat oleh dia gitu, Dok. Jadi itu yang maksudnya custom 3D space itu gitu, Dok. Jadi ruangan yang unik yang berdasarkan keinginan kita, Dok. Yang membuatnya itu arsitek ini, Dok. Layanan berbayar memang seperti itu.
Jadi premiumnya ini keluar nih, miumnya nih ya. Ya, mulai keluar dok. Keluar Keluar ya. gerakan premium. Nah, kalau Pertama free virtual itu event, free. Habis itu premium aja, betul lah. premium dok, betul dok. Kalau virtual event ini semacam IO dok. IO ya, Oh, IO. Jadi yang mengundang itu mereka bisa membantu membuat semacam IO yang membroadcast, mempublikasi, membuat tiket gitu kan, tiketing sampai nanti scheduling, sampai nanti penutupan, door prize seperti itu dok. Jadi mereka yang mengelola, kita hanya mengirimkan bahan-bahannya saja seperti itu. Dan mungkin ini pasti mahal sekali, gitu dok. Mahal sekali dok. Nah untuk pertanyaan selanjutnya eksebisi dok ya, ya. eksebisi. Kita coba, ini bisa dilihat, saya coba di step. Kalau kita tadi di awal mengakses Arstep itu ada di bawah itu atau exhibition ini kalau nggak salah eksebisi ini. Nah di menu eksebisi ini bisa diklik. Ini banyak sekali kategori-kategori museum yang sudah ada di Arstep, digital art sampai museum painting dan yang aneh-aneh. Kalau misalnya tidak ada di sini, kita masukin kemana aja lah. Nah ini kan kayak contoh dari custom 3D space itu, yang custom itu ya seperti ini dok. Nah yang sebelah ini dok, yang Parama Sitter gitu kan dok. Terus ada yang dari UNHCR itu, ini terlalu banyak. Nanti bisa dilihat lah dok. Ada yang dari UNHCR, saya coba ya, UNHCR. Nah dia membuat sendiri dengan layanan dari Arstep ini. Nah, ini dok. Ini, iya dok. Ini dok. Ya, bikin lomba ini United Nation yang untuk pengungsi-pengungsi itu bikin lomba. Betul loh. Ya. Jadi mungkin karya dari anak pengungsi itu gitu dok ya. Nah nanti, nah ini contoh dari custom apa istilahnya? Custom. Nah biasa dok. Ini bisa terlihat ini loadingnya mulai perlu loading ini waktu lah gitu dok. Maklum. Nah jadi waktu kalau kita udah bikin, kita mau ininya buka, jika orang bisa mengakses di mana Pak kita pasang anunya, pengumumannya orang. Ya dok. Jadi ini pertama bikin kita kan, kita mau betul dok. Mau mensosialisasikan ke teman-teman, ke siapa, di mana? Apa di Instagram atau di mana biasanya? Iya dok. Linknya kemana? Jadi, tentu saja di sini dok, ketika setiap ada eksebisi nanti kita akan dikasih tampilan seperti ini dok ya. Ada previewnya, ada deskripsinya seperti itu dok ya. Nah di sebelah sini ada sharing dok, tombol sharing dok. Ini apa ya? Ini dok, tombol sharing dok, sharing. Nah, masuk situ ya. Nah ini bisa masuk ke Facebook, Instagram, Twitter, atau kita bisa tempelkan langsung di website kita dok. Ini dok, kalau mungkin ini perlu bantuan teknisi komputer mungkin dok ya. Nah ini bisa ditempelkan di website Kars, mungkin langsung tampil di situ gitu dok. Nah kita cukup dengan mengcopy paste kode-kode ini dok. Itu betul, kalau dok. Kars kan. Kalau pribadi jadi gimana? Kita punya pribadi bikin kita mau share ke teman-teman di Instagram bisa kali ya, atau di Instagram. Kalau kita punya Google Site bisa mungkin dok. Bikin Google Site, taruh di Google. Betul dok. Jadi di Google Site ini kan ada apa ya dok ya? Mungkin saya contohkan mungkin kali dok ya. Ya, di Google Site kayaknya perlu nanti kapan-kapan diajar lagi Pak Budi. Oke ya, itu untuk lanjutan mungkin memang perlu 2 kali dok. Iya, nggak apa-apa. Nah itu untuk sharing dok ya. Untuk keduanya kita bisa langsung istilahnya ini dok. Alamatnya ini dok, alamatnya sangat unik gitu dok. Jadi kita bisa mengkopas alamat ini dan silakan langsung di-sharingkan gitu dok, seperti itu. Bisa juga ya. Tuh, bisa juga seperti itu. Dan ini yang saya contohkan tadi dok ya. Ketika kita create di sini, saya coba create ini sebagai pembuktian dok ya, karena loadingnya ini dok. Maklum itu. Nah di sini saya akan perlihatkan sebetulnya yang dinamakan dengan
plan atau guided tour itu seperti apa yang maksudnya sini. Jadi saya contohkan langsung di sini. Kalau untuk di UNHCR itu ya seperti ini dok, ada musiknya dok ya. Kita bisa tambahkan background musik di sini dok ya, sesuai selera gitu dok ya. Ya. Nah inilah yang dimaksud dengan kalau misalkan custom itu seperti ini dok. Jadi kita jalan sendiri. Kalau ini kan ada tampilan sepatu nih dok. Ya. Nah kalau ini diklik, pengunjung mengklik ini nanti akan masuk sendiri. Ya. Nah seperti itu dok. Untuk belok mungkin di drag sedikit dok ya. Wah ya. Kayak ruang eksibisi ya. Itu dok. Seperti itu. Nah apakah ini informasinya hanya bisa dilihat seperti? Oh tentu saja tidak. Kita bisa menambahkan di sini misalkan poster gitu. Ini ada semacam interaksinya dok, nanti seperti itu dok. Nah, kita klik nanti keluar keterangannya, kita bisa menambahkan keterangan seperti itu dok. Nah, seperti itu dok. Nah, jadi yang dimaksud dengan virtual guide itu di sini dok. Ketika kita pengunjung mengklik play di sini, nanti akan otomatis dibawa oleh apa istilahnya guide virtual. Nah, seperti itu dok. Nah, seperti itu dok. Dia akan pindah sendiri dok. Pertama menampilkan dulu dari poster selamat datang seperti ini dok ya. Nah, dia jalan sendiri tanpa klik gitu dok. Pertama ini adalah lukisan Anu, ini adalah foto kita zaman dulu dengan apa istilahnya keterangan-keterangan akan ditambahkan secara otomatis. Gitu. Jadi ini yang dimasukkan dengan guide tour itu dok, fasilitas guide tour itu. Nah, seperti itu dok. Ini saya pause dulu dok. Nah, jadi ini yang dimaksudkan plan guide tour itu dok ya. Jadi apa step keempat di sini kita bisa menentukan apakah kita akan menambahkan guide otomatis atau tidak. Kalau tidak mungkin bisa langsung ke submit seperti ini dok. Jadi dok, saya coba dulu di sini. Dari Bu Desak Siti udah masuk mau apa ya ini Bu Desak perhatiin nih. Tadi ada di QA ya Bu Desak. Saya udah masuk nih step selanjutnya ngapain ya ini ngisi ini kan. Nah, betul. Kita ada 5 langkah ya sampai ke submit. Habis submit apa tadi Pak? Coba lihat lagi. Mohon izin Pak Udi, saya sudah masuk ke step menunya di mana bisa masuk untuk oh ya. Oke. Saya sharing. Jadi tampilan pertama akan seperti ini dok ya Bapak Ibu ya. Saya coba tutup dulu. Nah akan tampil seperti ini. VR exhibition. Pertama kita pastikan sudah sign up ya, sudah masuk akun, sudah terdaftar punya akun. Itu silakan Bapak Ibu ke pinggir di kanan atas ada menu create di sini. Nah create, setelah ini diklik, nah nanti akan muncul seperti ini dok, tampilan-tampilan seperti ini dok. Pilihlah yang mau mana ya. Nah, tadi kan saya memilih ini dok ya, tadi memilih salah satunya. Ketika kita sudah tampil seperti ini, nah silakan langkah pertama, jadi define your space. Nah silakan pilih space yang gratisan yang disediakan oleh. Nah silakan klik atau misalkan diklik masih belum ada perubahan, itu silakan coba di drag gitu dok. Nah, diklik modelnya atau di drag seperti ini dok. Ruang eksibisi kita yang tengah ini ya, kita bisa drag. Ah, silakan gitu dok. Nah kebetulan kan ini sudah saya klik dok. Seperti ini dok ya. Nah kita bisa uji coba silakan tekan mouse-nya dan digoyang-goyang nanti kalau bisa seperti ini dok. Nah berarti kita sudah siap pakai ini seperti itu dok ya. Oke. Langkah selanjutnya setelah kita memilih, nah kita loncat ke add and place your artifact gitu dok ya. Oke, kita loncat gitu dok. Oke. Nah jadi silahkan. Nah di sini dok, ini sih kelihatan ya. Jadi yang bisa ditambahkan itu adalah image, foto dok ya, video. Dan 3D object. Nah ini mungkin agak berat tapi susah ya. Dua itu aja lah, image dan video. Nah, itu dulu lah. Kita image dulu dok ya. Teks itu misalnya apa ya? Tulisan. Teks itu kita lihat aja dok. Misalnya seperti apa dok ya? Oh ini dok kayak poster, nama tulisan di tembok lah mungkin dok. Seperti dok ya. Ya kita coba mungkin dok ya. Kenapa enggak kita tes aja dok. Image coba image itu foto yang ada. Nah. Kalau foto sertifikat itu kan image termasuk ya?
Iya betul betul dok. Kita punya sertifikat nih, kita potret Betul. masuk gitu. Nah, Kalau jadi video ya video. sebelumnya mungkin kita harus coba dulu masuk ke ruangannya dok ya. Jadi Oke, ya. jadi sambil mungkin kalau mouse itu ada apa ya? Ada ini loh. Jadi kita masuk dulu di sini, diperbesar. Kalau diperbesar itu, kalau dipakai mouse itu pakai wheel di tengah mungkin dok ya. Kalau pakai mouse itu dok. Nah seperti ini mungkin dok. Kita harus masuk dulu ke dalam untuk memastikan bahwa space-nya itu ada berapa biji itu dok, bukan berapa biji. Nah jadi di sini kita perlu membiasakan dulu dengan tampilan 3 dimensi. Jadi kita mungkin harus membiasakan dulu nih bagaimana untuk zoom ke dalam gitu dok ya, zoom untuk keluar, lalu untuk belok seperti ini dok ya. Kalau saya di sini menggunakan menekan terus klik kanan, lalu digeser-geser akan seperti ini dok, menggeser kanan kiri dan atas bawah seperti itu dok. Kalau untuk maju ke dalam ini pakai mouse wheel dok. Jadi mouse wheel itu yang ada di tengah dok, mouse kayak roda di mouse roda itu dok, tinggal geser bawah atas itu akan seperti ini dok. Nah, oke. Kalau misalkan sudah terbiasa, nah ini berarti kita siap dengan memanipulasi tampilannya. Nah, oleh karena itu, pertama kita akan coba menambahkan gambar, dok ya. Kita gambar. Ini kita klik dulu, lalu Add Image. Oke. Nah, silakan di sini nanti drag and drop a file atau klik di sini. Jadi kita silakan Bapak Ibu klik di sini untuk mulai mengupload gambar ya. Upload gambar. Mungkin kita coba dengan logo Cars ini ya. Kita coba dengan logo Cars, open. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau misalkan sudah siap di sini, tinggal dikasih nama, misalkan logo Cars. Oke, deskripsi mangga logo resmi Cars misalkan atau dan apa-apalah gitu dok. Metric system, nah untuk lainnya mungkin, nah ini yang penting ini sih dok, apakah ini bisa diklik atau apakah akan menjadi sebuah tayangan interaktif? Ya, kalau ya berarti ini tinggal digeser ke kanan dok ya. Kita jadikan logo ini, jadi maksudnya ketika logo ini diklik nanti akan tampil deskripsi ini dok, bahwa ini adalah logo resmi Cars. Nah, jadi untuk sekilas ini deskripsi ini tidak akan muncul dok, tapi ketika diklik itu akan muncul keterangan seperti ini dok, minimal itu dok nantinya dok. Nah, kalau ingin berbentuk seperti itu berarti interaktif kita aktifkan di sini dok, aktifkan dengan indikasi bahwa di sini gambar ini can be clicked gitu. Jadi gambar ini bisa diklik. Nah, ketika diklik itu akan keluar misalkan deskripsi seperti tadi. Nah setelah itu silakan save seperti biasa dan ini akan terjadi proses upload ya, jadi pengiriman dari laptop kita ke servernya dia. Gitu. Ya. Nah bagaimana ini cirinya gambar kita sudah terupload ke server dia. Gitu. Nah di sini bisa kita lihat di tampilan ini status kita bahwa gambar kita ada satu yang sudah ada di server mereka. Ini kan ada jelas angka 1 dok ya, dan ini buktinya gitu dok. Nah setelah itu nanti bagaimana cara menambahkannya? Nah di sini kita bawa dulu, ya, kita klik gambarnya, kita klik gambar. Nah kita perbesar dulu. Nah di sini mau tinggal kita arahkan mau di mana nih, seperti itu. Apakah mau di dinding ini atau di sini. Jadi kita tidak perlu lagi bawa meteran dok ya. Jadi bawa meter. Jadi sudah dibantu sama arsitek ini. Misalkan di sini dok ya, gambar pertama, ya tinggal klik. Nah di sini seperti biasa ada panah maju gitu dok ya. Ada panah untuk bergeser ke kiri gitu kan dok.
Jadi seperti koordinat X, Y, Z gitu dok. Oh. Jadi memang seperti itulah istilahnya apa istilahnya tuh untuk dunia 3 dimensi gitu dok. Nah setelah itu, oke, kita simpan seperti itu. Yang kedua kita coba memasukkan video ya dok ya. Jadi kita kembali lagi ke sini, kita klik video dok ya, klik video. Nah kebetulan sudah ada dan kita anggap sudah ada biar cepat dok ya. Kita klik videonya, nanti tinggal mau ditempel di mana nih. Nah dari space itu dok, misalkan di sini dok ya, atau di sini misalkan dok, atau di dinding ini pun bisa dok. Nah seperti itu, atau di sinilah mungkin. Ya, seperti itu dok. Nah kita bisa mempreview dengan cara ini dok, preview di sini kan ada kotak atas nih, preview dok ya. Bila kita klik preview ini, nanti akan ditampilkan dari sudut pandang pengunjung gitu dok. Seperti apa nih pengunjung melihat museum kita, nah seperti ini misalnya. Ya. Nah, kita bisa lihat pengunjung. Nah ini kita coba klik ya, apakah betul-betul apa istilahnya muncul nggak keterangannya? Oh nggak muncul ya? Oh lambat. Nah ini dok. Jadi ketika si logo ini diklik, itu akan muncul deskripsi dok, seperti tadi dok. Nah ini dok. Ini adalah logo resmi dan bla 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 seperti itu dok ya. Kita geser nih, pengunjung bergeser nih ke sini dok. Ya. Nah, mundur dulu. Gila. Seperti itu dok. Jadi memang yang penting itu kita harus membiasakan dulu dengan ruang 3 dimensi ini dok. Jadi bagaimana kita bergeser ke kiri, ke kanan gitu dok ya, ke atas gitu dok. Kalau ini video ya berarti ya, video ya. Tadi video kan dok, karena tadi kan kita masukin video kan dok ya, seperti dok. Nah, seperti itu dok. Nah ini jadi tampilan preview yang akan dilihat oleh audien ya, pengunjung seperti dok. Nah jadi kita kembali atau misalkan kita klik panah ini dok ya. Nah kita berada di posisi ini. Jadi di sudut kiri ini dok, sudut kiri bawah ini pengunjung bisa langsung menggunakan denah dok, untuk langsung tanpa perlu putar-putar seperti ini, jalan dulu dok ya, jalan ke sini dulu gitu dok ya. Gitu dok. Nah kalau kita menggunakan kacamata virtual sebetulnya tidak perlu klik ini, tinggal kita jalan aja seperti biasa dok, seperti itu dok, seperti itu saking canggihnya gitu dok. Seperti itu dok. Nah ini untuk nah setelah misalnya dirasa cocok, oh di sini kayaknya kita perlu pasang tambahan gambar lagi nih di daerah sini. Maka itu semakin banyak pun selama itu masih ada space-nya dan kosong itu bisa. Jadi kita keluarga, foto apa ya macam-macam ya. Betul dok. Kita bikin museum pribadi kan ada foto keluarga. Oh bisa dok, nggak masalah dok, nggak masalah. Tadi itu Dr. Dian foto dia peresmian betul. Wisuda gitu ya. Oke. Betul. Nah jadi kalau sudah jadi kita simpan bisa berlanjut terus ini. Kapan-kapan ditambah lagi bisa nggak? Tuh dia hilang. Oh nggak akan hilang dok, ini otomatis disimpan di server mereka dok. Betul dok. Jadi ketika ini ditutup pun dia akan kembali, tetap akan, karena data-data itu kan disimpan di server mereka dok. Jadi sekalipun kita berhenti dari internet atau misalkan nanti disambung lagi, itu tetap masih ada gitu dok. Betul dok. Kita mau revisi lagi bisa nggak? Mau tambah lagi? Bisa dok, bisa. Jadi kan seperti tadi dok, di preview dok ya. Preview ini akan selalu ada, kalau kita login itu akan selalu ada menu edit tuh. Nah bisa dilihat di sini dok. Nah sekarang kita lanjut dulu nih, biar tuntas. Habis kemana nih? Submit ya. Submit udah ini. Udah submit belum nih? Oh iya dok. Itu publish kan, pengen tahu nih. Jadi buka nanti, ini pengen buktiin ke teman-teman bahwa benar nih. Tadi kan baru ada plan apa? Guided tour kan? Guide tour ini dok ya. Oke dok. Guide tour ini kayaknya di sini kita harus menentukan dari step awal itu mau di mana nih si pengunjung akan dibawa nih. Jadi di gambar mana dulu gitu dok. Jadi ini sebetulnya agak-agak perlu waktu khusus gitu dok. Oke.
Mungkin nanti di pertemuan kedua lah dok, Ya. kita bisa ini lebih dalam lagi dok, Nah, mendalami lah. submit ya, sekarang submit ya Pak. Submit, betul dok. Submit. Nah kita mungkin apakah akan menambahkan gambar cover? Kalau iya ya silakan nanti di sini. Kalau misalkan kita akan mengupload gambar kita sendiri gitu dok, mungkin diklik di di kotak tadi. Oh iya. Oh iya iya iya. Capture dok ya, kita coba capture. Ya, jadi kita tuntaskan sampai ke publish, nanti kita buka lagi. Nah gitu dok. Jadi kita pilih dulu, misalkan ini yang jadi page mana ini misalkan dok ya. Nah setelah ditentukan baru tekan capture. Jadi nanti yang dimaksud cover ini adalah suasana di ruangan ini dok, ruangan museum kita. Yang ketika nanti pengunjung mengakses alamat itu, pertama yang tampil itu cover ini dok. Nah cover ini dok. Nah, ini kalau Kars ini pribadi nanti bikin foto pribadi ya bisa ya. Betul dok. Nah yang selanjutnya adalah informasi publik. Silakan nanti diisi ini adalah museum apa misalkan. Oh ya, tulislah pura-pura lah. Ini museum Kars. Ya. Museum Kars. Museum Kars misalkan. Ya, nah, deskripsinya maka. Tulisannya salah tulisannya. Museum nanti. Oh iya museum. Museum. U-nya buang satu. Museum. Nah, itu. Ini juga museum virtual. Kars. Terbuka untuk umum misalnya. Terbuka untuk umum. Iya. Pura-pura lah, acak nanti bisa bikin. Oke, dan lainnya mungkin apakah akan ditambahkan audio ini bisa dok ya nanti mungkin pertemuan selanjutnya. Tapi bisa dicoba di rumah bisa, enggak? Ya, gitu dok. Nah di sini kita diwajibkan untuk menentukan kategori dok. Nah, kita coba museum aja dok. Nah, oke. Lalu save, kita save ya. Save. Supaya teman-teman bisa paham nih. Nah, oke. Nah, setelah di saving, nah tinggal nanti di sini ada satu langkah lagi dok, publish dok. Ya, publish. Dikirimkan ke alamat mana nih kan? Betul dok. Publish, kita tes publish dok. Kita coba nanti bukanya dari mana kan? Misalnya ini tutup nih. Coba kita preview, berarti ketika publish ya, publish mana tadi ya dok? Publishnya kemana itu? Itu dia yang saya mau tanya. Betul juga, betul dok. Jadi di tampilan saya ini seharusnya ada ini dok, alamat linknya dok ya. Edit capture ya. Ya. Kalau tidak ya udah gini aja dok. Karena saya menunya itu dulu tuh ada dok ya untuk sharing link. Nah jadi mungkin gini dok. Untuk mendapatkan linknya ini kita tinggal klik saja preview ini dok. Ya. Ketika sudah dipublish langsung kita preview dok. Nah preview. Nah, seperti itu tadi tinggal kita bagikan linknya ini dok. Nah, apakah mau langsung di-sharing di sini dok? Share, seperti itu dok ya, langsung share ke Facebook, seperti itu dok ya. Atau ditempelkan di website atau Google Site gitu dok ya. Iya, bagusnya ke web dari ke Webcast, nanti kita buka dari Webcast. Gitu dok. Nah kalau misalnya ini berbagi sharing, ini kayaknya ini saja dok, alamat web yang di atas itu kita kopas dok. Mungkin tidak perlu dengan ini mungkin dok ya, current usernya nggak perlu amat. Nah jadi ini adalah kode unik dok ya. Jadi 6 angka-angka aneh ini adalah kode unik dari museum kita dok, yang menandakan bahwa kayak KTP lah, nomor KTP dok. Jadi saya coba ini di Kopas dok ya, lalu saya sharing di kolom chat. Ini untuk uji coba dok ya, untuk membuktikan bahwa ini dok ya, silakan lihat ini hasilnya seperti itu dok. Nah silakan di kolom chat diklik. Nah ini adalah alamat museumnya dok di kolom chat. Nah, yang mana? Oh iya saya lupa dok. Attendees ya dok, saya lupa dok.
Nah, silakan Bapak Ibu tes di sini alamat ininya, asetnya. Apakah betul yang kita buat tadi itu terbuka, bisa dilihat oleh Bapak Ibu atau tidak? Nah, jadi pertanyaannya mungkin selanjutnya, ini kan alamatnya panjang. Iya, iya. Bitly lagi lah. Bitly dulu. Bitly lagi dong. Jadi Bitly lagi kita pakai dong. Ya, di sini Bitly lagi dong. Ya. Nah, kita manfaatkan jasa Bitly lagi dong. Jadi Nah, ilmu kita sorter. semua nih yang diajarin sama Pak. Itu loh. Nah, jadi kan ini bisa juga nih alamat Bitly ini kita tes, tapi bisa tidak nih kita chat lagi dong. Coba. Nah, gitu. Nah, itu sebetulnya sama saja dok alamatnya. Nah, mungkin harus pelan-pelan dok, ini harus pelan-pelan, tapi jangan takut untuk mencoba langsung di rumah. Iya, gitu. Ini Nanti ya, pertemuan selanjutnya kita lebih extend lagi dok. Saya buka Pak Budi, coba nih. Oke, siap. Museum Cars. Loading. Ada dok ya? Nyampe. Belum loading dia, loading dulu. Ya, memang, karena memang harus dimaklum dok, ini kan teknologi 3 dimensi, arsitektur gitu dok, animasi, teknologi arsitektur lah sebetulnya dok, di online kan gitu dok, kan kebayang itu. Untuk membuat simulasi maket saja itu kan seminggu, kadang sebulan, ini bisa berapa menit tuh, wah luar biasa. Ini tour guide-nya nggak jalan Pak, nggak langsung ke foto ke logo tadi kan janjinya tadi langsung ke logo itu, mana nih? Nggak jalan nih dia punya. Saya udah nyampe, ada kaki, ya, cek kaki, tapi nggak nyampe ke logo, ya. Oh, coba di drag dok, di drag. Jadi majunya harus sama kita dok. Majunya itu harus. Ya? Kan belum ada virtual guide itu dok, belum kita pasang dok. Belum, ya. Jadi ketika ada kaki ya silakan diklik kaki itu dok. Ya bukan kaki ya, telapak sepatu mungkin dok ya. Seperti itu dok. Ini sekarang muter sendiri. Kalau kita pencet, ya. Oke. Itu dok. Belum jalan. Guide-nya nggak di ini ya. Nah, nanti pokoknya kalau di laptop itu akan ada kayak gambar apa tuh dok, telapak sepatu dok, warna bulat hijau telapak sepatu. Nah itu silakan klik, itu nanti akan langsung berubah ini dok, berubah apa istilahnya itu, berubah posisi dok. Nah kecuali kalau kita menggunakan virtual reality dok, wah itu kita bisa jalan sendiri, cuman mungkin takutnya nabrak dapur, jadi harus di lapangan bukan. Gitu. Denah ya dipencet nggak jalan tuh, denahnya ada nih. Denah dok. Oh di saya jalan dok ya? Apa ini denah nih di jalannya? Saya coba sharing screen dok ya. Coba. Ini mungkin sini dok ya. Saya nggak jalan nih denahnya. Oke. Saya coba sharing screen. Saya coba sharing screen di sini. Yang ini mungkin dok. Ya. Oh ini masih loading. Ini. Nah ini. Ini saya nggak nyampe tadi. Saya sampai ruangannya ya, tapi ini nggak masuk. Nah apa tuh? Yang ini nggak ada dok ya? Yang pinggir ini dok. Denah ini ada, tapi dipencet nggak jalan. Ini nggak ada nih, belum ada saya. Nah, denah diapain tuh? Oh ada gitu nah. Tinggal diklik-klik aja dok. Tinggal diklik mau kemana gitu dok. Gitu aja. Jadi dia tuh kayak perkecilan atau perbesaran. Jadi ini, nah seperti itulah dok. Ini mungkin agak-agak harus extend nanti dok. Tapi minimal kita target kita hari ini membiasakan dunia 3 dimensi ini dok. Jadi dengan ini kan saya menggeser-geser mouse gitu dok ya. Mendrag mouse itu untuk membiasakan seperti ini loh cara memperlakukan virtual reality 3 dimensi di online itu di internet seperti itu. Karena akan kaget nanti ketika ngelihat ke atas gimana caranya. Nah ini kan kalau ke atas itu dok tahan mouse-nya dok, tahan mouse yang kiri. Nah lalu geser ke bawah dok. Itu akan melihat ke atas. Kalau digeser ke depan itu akan melihat bagian bawah dok. Seperti itu dok. Nah kalau misalnya kita geser ke kiri
itu akan melihat ke kanan, itu akan melihat ke kiri. Itu yang harus kita beda tuh. Ya. Udah bisa nih saya. Jadi gitu. Oh, ada Stephanie Nenggolan. Ya, ada Stephanie Nenggolan. Kurang nggak bisa. Itu menambahkan teks, Dok. Ada. Seperti itu, Dok. Ada Stephanie Nenggolan ya. Seperti itu, Dok. Jadi ya minimal target kita itu, jadi maksudnya Stephanie Nenggolan itu pengunjung, Dok. Pengunjung itu ya? Ini kan ada pengunjung nih, Ibu Stephanie Nenggolan lagi lihat logo. Kita kan sebagai yang pembuatnya, Dok, bisa tahu, Dok, pengunjungnya siapa aja gitu, Dok. Nah, ini ada Bapak Emil Ibrahim lagi di tengah nih, muter-muter, Dok. Gitu, Dok. Kan ketahuan jumlah jumlah pengunjung yang masuk ke istilahnya. Nah, ini kan lagi adaptasi, Dok. Lagi adaptasi dengan orang ini ada Emil ya, benar-benar. Betul, Dok. Tuh lagi jalan. Ibu Stephanie lagi jalan ke video. Ghost ya, Pak Emil menjadi ghost nih juga nanti. Tapi tampilan ini hanya ketika kita login sebagai yang membuat museumnya itu, Dok. Gitu, Dok. Gitu, Dok. Jadi kalau yang punya museum bisa lihat siapa yang masuk ke museumnya dia. Betul, Dok. Jadi sebetulnya langkah awal ini sebetulnya sudah terobosan besar juga, Dok. Mungkin untuk kedepannya sudah sangat besar lagi, gitu. Seperti itu. Jadi lumayan lah, Dok. Sampai sini juga sebenarnya sudah lumayan lah, Dok. Bisa dicoba nanti di rumah lah, Dok. Seperti Akium, kita punya simpen data dulu, foto kayak gini, video kayak gini, lagu kalau mau dikasih lagu baru masukkan ke sini ya. Jadi dasarnya ya bahan baku dulu ya. Betul. Kan kita biasa membuat bahan baku di PowerPoint, Dok. Di PowerPoint itu bisa diekspor ke video, ke poster gitu, Dok. Bahkan sekarang bisa diekspor jadi GIF itu, Dok. Jadi GIF. Oh, ini Pasar Jana ya. Pasar Jana, Pak Budi. Apa nanya atau apa Pasar Jana? Pasar Jana. Untuk Bitly ya. Jadi saya ulang mungkin ya. Jadi silakan Pasar Jana. Jadi saya izin sharing. Berubah link ke Bitly ya. Betul. Saya dari awal, Dok. Lama nih, ya. Nah, pertama jadi Pasar Jana nanti buka alamat Bitly. Jadi silakan ketik Bitly aja. Kalau misalnya tidak tahu alamatnya, Dok ya. bit.ly seperti itu gitu, Dok ya. Nah, itu akan langsung ke halaman situs Bitly gitu, Dok. Oke. Nah, di sini untuk memperpendek secara langsung, nah ini silahkan paste, tempelkan alamat yang panjang di sudah, Dok, sudah ada. Sudah panjang, sudah pendek. Yang pendek itu mana? Oh, ini ya. Kita copy pastekan ya. Alamat yang panjang ini. Nah, di sini. Seperti itu. Nah, langsung Bapak Pasar Jana tinggal mengklik shorten, nanti akan mengkerucut. Nah, tapi di sini kita memendekkan secara instan ini tidak bisa mengcustom gitu, Dok. Kalau ingin custom misalkan kita shorten di sini, Dok ya. Nah, kalau misalkan kita ingin belakangnya agak unik, misalkan Bitly/Pasar Jana, misalkan seperti itu, Dok ya. Itu kita harus login dulu, Dok. Kalau sign up dulu, punya account dulu. Itu lebih lama ya? Lebih lama lagi. Jadi itu mungkin Pak Dr. Joni mungkin bisa mengejar lebih lanjut nih, atau Kang Indra nanti cara lebih lanjut nih biar bisa custom pemendekan. Tutorialnya ya, tutorial Bitly sudah ada belum? Iya, ada kalau nggak salah. Ya, nanti Pasar Jana buka ke Cars tutorial itu ada. Jadi bagaimana kalau sampai mau custom ya? Kalau ya betul. Nah, mungkin itu jawabannya, Dok ya. Benar-benar nih ilmu ini nyambung ya, Pak, yang pernah diajar dulu pakai langsung dia. Nah, itu, Dok. Saya sudah bisa masuk Arstep, menunya di mana bisa masuk ya untuk create. Oh, tadi sudah mungkin, Dok ya. Udah ini untuk create. Desak Newman City ya udah. Jadi langsung ke create ya. Kalau sudah masuk create. Jadi mesti punya akun supaya bisa dibuka ulang. Kalau karena belajar aja. Kalau nggak pakai akun nggak bisa bikin ya. Create itu harus pakai akun dulu. Ya betul, loh. Jadi ketika kita membuat akun di situ untuk agar
kita bisa mengedit ulang lagi gitu dok, Edit memodifikasi lagi ya. yang sudah betul dok. Oh ternyata lebih bagus foto yang masih muda gitu loh. Ganti itu bisa dong, bisa. Tapi silakan dicoba sendiri dok, jadi menempelkannya. Oh kalau ngedelete gimana? Silakan klik dulu, nanti akan ada di situ menu delete. Itu pasti ada dok. Sangat simpel gitu dok. Bisa bisa ditelusur, bisa dicoba. Jangan takut coba karena ketika meledak pun itu kan tidak di laptop kita dok, di server mereka lah. Jadi aman-aman aja dok. Ya, ya. Yang Dan penuh-penuh tadi server mereka gitu. menarik Seperti yang itu. tadi pernyataan Pak Budi di awal bisa disimpan sampai 100 tahun. Waduh, udah itu sampai. Oh iya dok. Jadi benar jadi legacy nih sekarang. Betul, betul loh. Itu statement dari Google sendiri dong ya, dari Google, dan mungkin bahkan istilahnya itu akan menjadi standar kalau Google sudah ngomong seperti itu dok. Nah kayak Elon Musk itu dok, kayak mencuit itu jadi sudah pasar saham naik lah gitu. Nah kalau Google di internet itu Google dok patokannya. Kalau kata Google 100 tahun itu pasti yang lain ikuti 100 tahun. Mudah-mudahan seperti itu dok. Gitu dok. Ya. Jadi cocok pembahasan kita sekarang ini bagaimana kita menaruh hal-hal positif ya. Jelas kalau negatif. Betul. Janganlah, makanya kalau kita berbuat ini dicari orang ketemu itu nanti ya. Itu kan kayak Perdana Menteri Jerman 3 orang itu dok kandidat wali kota Jerman yang satunya itu kan setelah mau maju itu kan ada yang nyeletuk soal ini plagiat. Itu titiknya plagiat itu sampai ini kan di publikasi tesisnya itu ada di jadi mundur lagi. Betul-betul saya sarankan karya orisinal kita itu lebih baik, jangan terjebak dengan wah ini harus animasinya seperti Transformer, enggak juga dok. Yang penting kita hasil karya orisinal itu lebih baik. Jadi sudah kita mulai tadi dengan memperlihatkan contoh profil taruh ya. Betul. Jadi kan ada semua ilmu nih. Sparkle, video ya, gambar sama apa tadi ya? 3 dimensi dan teks. Kita tantang nih Akyung dulu nih, suruh bikin nih. Akyung kan banyak. Ya. Dokter Lina dok, coba lukisannya itu dibikin museum dok. Bu Lina ya. betul. Benar-benar nih. Jadi kita tantang Akyung, nanti yang lain belajar lagi ya. Akyung punya materi. Ada 10 dapurnya itu bisa. Jadi orang berkunjung jadi ke situ. Minggu depan ditambahkan dengan Google Suite ya. Jadi apa sekarang nih? Ada waktu nggak untuk mau membuat Google Suite? Jadi lewat Google Suite nyimpannya untuk gimana itu? Oh, nyimpen di Google Site-nya itu dong ya? Google Site maksud saya salah ngomong. Oh ya, oke dok. Site, ya. Oke, kita buka mungkin di Google Site ya, Google Site. Oh ya, saya lupa. Tadi kan janji Pak Budi kan ajar Google Site ya. Seandainya kalau untuk website kelas tinggi mungkin ini relatif dok ya, kita coba. Nah, kan kita pernah membahas soal Google Site gitu dok ya. Iya. Bagaimana nih yang tadi virtual museum ini bisa tampil dok? Oke. Kita pilih yang mana kan ya? Bisa ada website Cars. Kalau pribadi kan nggak punya website, nah jadi websitenya iya betul dok. Kita bikin baru aja mungkin atau ini ya yang mana ya? Kita bikin. Ini juga udah ada tutorialnya, tapi sekarang penyegaran aja dah. Yang baru mungkin ya, nih Google Site. Terlalu banyak ini ya Google Site, tapi nggak masalah. Mau 100 juga kan yang nyimpan Google lah, bukan laptop kita. Oke, nah misalkan kita punya Google Site, punya kita seperti ini dok ya, kosong. Nah di sini kan ada sematkan dok. Nah di sini dok kita manfaatkan nih sematkan ini dok. Sematkan. Jadi pertama kita kembali dulu ke museum virtual kita dok. Nah, tadi punya kita itu apa ya? Ini dok ya. Oh ini, oke. Jadi ini adalah museum yang kita bikin tadi dok ya. Nah, coba nanti di sini ada. Nah ini dok, kita pergi ke tombol share ini dok. Kita share. Nah, lalu kita copy ini dok. Apakah ini mau di blok terus klik kanan copy bisa atau dengan mengklik copy ini tombol copy ini loh yang di bawah. Ya. Nah lalu kita kembali ke Google Site. Nah, Google Site. Nah pertama sisipkan, kita pilih sisipkan di sini dong ya.
sisipkan, terus ada sematkan. Yang namanya sematkan itu kita fungsinya itu untuk memasukkan kode-kode HTML apapun, kode-kode internet apapun di Google Site. Nah, ini satu kelebihan dari Google Site itu kita bisa memasukkan kode unik gitu dong. Nah, kita pilih sisipkan, lalu tombol klik pilih sematkan di sini dong ya. Sisipkan ini insert kan, sama dengan insert kan kalau di bahasa Insert, Inggrisnya ya. Oh, di sini bahasa Indonesia nih tuh. Kemudian yang sematkannya apa? Saya kurang paham. Sematkannya kalau di ini apa ya? Paste ya, Bang? Bahasa Inggris. Oh, apa ya? Paste. Embed. Hah? Enggak, paste. Embed tuh. Oh. Paste. Nanti kan akan muncul seperti ini dok. Apakah dengan URL atau misalkan sematkan dok kode. Nah, kita pilih sematkan kode dok ya. Nah, tadi kode tadi yang di-sharing dari Arcep ini kita tempelkan di sini dok ya. Berikutnya oke. Ya. Berikutnya kita coba. Nah, kita lihat reviewnya dok. Apakah jalan atau tidak. Nah, langsung aja lah sisipkan mungkin dok ya. Biar langsung nempel. Nah, ini kan langsung nempel dok. Ya. Tinggal kita besarin aja dok. Misalkan di sini atau apa ya. Ini sebesar ini di Google Site. Udah itu museum kita ya. Nah, udah jadi dok. Nah, tinggal kita coba publikasikan. Monggo nanti dicek. Publikasikan. Publikasikan juga. Oke. Aduh, ini apa istilahnya tuh dok? Apa itu dok? Publish tuh, publikasikan publish ya. Publish ya, salin site link. Kita coba di kasih ke teman. Salin link ya. Nah, kita share ke ini dok ya, ke kolom chat nih sebagai pembuktian. Uji validitas, bus. Nah, silakan dites apakah betul di Google Site itu sudah bisa muncul ini dok. Coba saya coba ya. Nah gitu. Jadi mungkin itu cara menempelkan museum kita di Google Site. Lebih bagus memang kita punya website sendiri, tapi lebih bagus lagi kita gratis tapi punya gitu. Kan gitu sama lainnya dok. Oh nyampe nih, benar. Ada dok ya. This website uses cookies. Nah mesti accept dulu cookies ini ya. Setuju aja dah. Cookies itu apa sih artinya? Saya suka. Cookies itu jadi untuk melacak aktivitas kita sebetulnya dok. Kita tuh mengklik Google, nanti disimpan makanya di riwayat perjalanan kita dok. Dia tahu kok kita pernah kemana-mana. Dia dituliskannya di cookies dulu dok. Nah, ini udah terbuka nih museumnya. Gila benar. Nah, jadilah dok. Jadi kita PHK-kan programmer. Jadi Bapak Ibu sudah bisa sekarang membangun website di Google Site, membangun virtual eksibisi di Arcep, digabungkan lagi, dan nanti mungkin di-publishing di YouTube channel. Wah, udah makin tidak akan menjadi jarang praktik gitu. Kita tantang sekarang Akyung dulu yang punya banyak bahan baku sama Ibu Lina ya, foto lukisannya ya. Saya foto traveling lah, nanti saya kumpulin dulu ya. Saya punya video-video traveling, saya bikin video berapa. Saya coba nanti bikin juga ya. Tapi ya waktu. Baik, terima kasih Pak Budi. Waduh. Nah, tersisa sesuai janji kita bikin halal bihalal lah ya. Indra coba dibuka berapa? Ini 200 nggak bisa, 100 yang bisa ini ya, bisa kita tampilkan. Oh ini dok, ada QA dok. Ada QA. Apa? Oh ada QA nih ya. Apa? Iya. Coba kita buka QA-nya. Dari Pak Sarjana, matur nuwun yang nggak nanya. Terima kasih nih. Indra, sekarang dibuka. Indra, berapa yang bisa maksimum dibuka? Biar kita salam-salaman dulu. Sekalian latihan nih buat hari Jumat. Oh ya, saya mau beritahu ya ke peserta ini bahwa besok hari Jumat jam 7.30 kita akan ada halal bihalal. Pak Budi tolong boleh hadir ya. Boleh halal bihalal. Nah nanti modelnya ada sambutan-sambutan, kemudian ada ceramah agama dari dekan UPN itu ya, ahli itu beliau tentang ini. Nah kemudian juga ini kita jajal, kita nanti akan ada salam-salaman. Gimana Indra modelnya nih? Ini panelis ya. Kita ganti anunya tampilannya galeri ya.
gimana kalau mau salam-salaman, caranya bisa bikin nggak Indra? Contoh kita ada orang. Ya, saya jadikan panelis semua, Pak. Ngomong doang salamannya. Ada kasih animasi salaman gitu gimana? Bisa nggak Indra? Masing-masing aja, Pak. Share videonya gitu, Pak. Share video ya. Oke, sekarang kita coba nih. 100 maksimum 100 ya Indra ya kalau nggak salah. Kalau ini bisa 300, Pak. Oh, 300 ya, udah. Silakan teman-teman nih, peserta ada 211 tadi, sekarang udah turun 207. Kalau kita lebih halal sekarang, silakan boleh videonya ditampilkan. Kemudian juga bisa menyampaikan sesuatu. Ya, ini Bu. Selamat sore Dokter Joni. Selamat sore. Maaf lahir batin. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Dok. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Arstepnya Pak Budi. Maaf lahir batin. Ini profesor kita ini. Oke, siapa lagi? Silakan. Sore Prof. Selamat sore Prof. Terima kasih. Nih, dari Pak semuanya dibimbing. Semoga lebih maju lagi. Alhamdulillah. Lanjut, terima kasih. Siapa lagi yang mau menyampaikan ucapan? Pak Dedi, silakan dari Cirebon. Pak Dedi Ahmad Sumedi masih di mute. Silakan di unmute dulu. Ada berapa halaman nih semua ya? Assalamualaikum Pak Dr. Joni. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf masih di jalan Dok, sambil nyetir. Oh nyetir, ya udah. Ya, Minal aidin, maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. Terima kasih Pak Profesor. Nah itu ilmunya banyak tuh. Iya. Ditantang lagi. Siapa lagi? Joni, Pak Budi, minal aidin wal faidin, maaf lahir batin Pak. Oh, Bu Desma Eri. Terima kasih Bu Desma. Selamat berjumpa. Nanti jangan lupa ya hari Jumat ada halal bihalal kars ya. Hari Jumat malam ya. Ya. Pak Dedi dulu apa Ibu Ida, Bu Arofa Ida dulu dari Malang nih, mana? Ya, apa kabar Dokter Joni? Baik Bu Ida. Lahir batin. Sama-sama. Sehat selalu. Udah kerja nih kayaknya, udah di kantor. Iya, masih kerja, udah kerja. Makasih Prof Budi. Pak Dedi dari Gresik gimana nih kabarnya? Assalamualaikum Dr. Joni. Waalaikumsalam. Terima kasih acaranya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Ya, sangat bermanfaat acaranya Pak Budi. Ya, Terima kasih aspeknya. Amin. Buat kita yang bermanfaat. Caranya bagus. Nah, ini ada Pak. Makasih Pak Dedi. Sekarang Pak Suparimbo di jalan tol habis ditabrak mobil, Pak Parimbo. Hati-hati. Yo. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Prof. Wah, luar biasa. Assalamualaikum Dokter Joni, selamat sore. Maaf lahir batin.